Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan bicara lanjutan daripada bagian yang pertama, yaitu The Secret of Pray bagian yang kedua. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana persiapan kita untuk berdoa. Saudara-saudara, ini bukan pakem, ya. Saudara-saudara dapat memilih sendiri waktu dan tempat yang baik untuk saudara. Tetapi apa yang saya jalankan adalah merupakan pengalaman saya sendiri bagaimana saya berdoa. Yang pertama-tama tentunya seperti yang saya katakan di dalam bagian pertama, bahwa kita seharusnya memiliki tempat yang tersendiri pada waktu kita berdoa. Mengapa demikian? Karena doa ini adalah tempat tidur kita dengan Tuhan. Rahasia kita dengan Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita biasa berdoa bersama, tetapi ini khusus untuk doa kita pribadi dengan Tuhan. Baiklah, apa preparation yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang saya katakan pada waktu bagian pertama, di sana kita harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kita pribadi. Kita harus menjadi benar terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengambil waktu sebelum tidur kita berdoa, diusahakan daripada kita bangun tidur sampai dengan kita mau tidur, usahakanlah kita fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dan menjauhi larangan-larangannya. Ini cara yang paling gampang untuk preparation kita. Nah, yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan memberikan cara kepada kita, yaitu melewati doa. Nah, doa ini ada dua macam. Doa ini adalah ucapan syukur, dan doa ini juga adalah permohonan. Memang lebih banyak kita ucapkan syukur di dalam doa-doa kita. Meskipun tidak menjadi halangan apabila kita melakukan apa yang kita sebut dengan permohonan. Di dalam kondisi kita masih mata terbuka seperti ini, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita membaca Alkitab. Karena pada saat itu Tuhan juga berbicara kepada kita lewat
Alkitab. Nah, ini tahapan yang pertama. Jadi tahapan kita yang pertama, kita bisa berdoa kepada Tuhan, ungkapkanlah seluruh isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyetop apa yang kita ingin ungkapkan di hadapannya. Tuhan akan menjadi pendengar yang sangat baik. Anda bisa berbicara dengan Tuhan, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah Anda. Tuhan tidak pernah melarang dan tidak akan pernah memotong perkataan kita. Tuhan akan menerima seluruh apa yang saudara ungkapkan di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita berbicara kepada Tuhan, sekarang biarkanlah Tuhan berbicara kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Bukalah firman Tuhan, bukalah Alkitab Anda, bacalah. Nah, disitulah Allah berbicara kepada kita. Itu step yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam firman Tuhan katakan, berbahagialah laki-laki yang tidak berjalan di jalan orang fasik, di kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya apa? Firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, tahap kedua inilah ya. Tahap kedua inilah penting bagi kita untuk merenungkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya tadi. Karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan juga dari seluruh perkataan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, terkait dengan perenungan ini, kita kadang-kadang tidak sadar. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan konsentrasi yang sedemikian rupa. Sehingga tanpa disadari mungkin kita bisa masuk ke dalam tidur kita. Nah, tidur yang sedemikian rupa, tidur yang in the deep, tidur yang tanpa mimpi, itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Nah, ini tidak banyak disadari oleh orang-orang, ya, bahwa begitu pentingnya kita mempersiapkan doa kita, melakukan doa kita secara benar, sehingga kita akan dapat menghasilkan doa yang benar pula. Persiapan yang keliru akan menghasilkan hasil yang keliru pula. Nah, disinilah cara yang mudah untuk kita melakukan doa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di bagian ketiga nanti saya akan berbicara tentang bagaimana kita melakukan doa itu sendiri. Ini masih persiapan. Ya. Dan yang terpenting di dalam persiapan ini adalah kita benar-benar harus menjadi orang benar. Karena doa orang benar, apabila yakin didoakan, itu besar kuasanya. Kita harus ketahui bahwa ada kuasa di dalam doa. Kadang-kadang kita berdoa seadanya. Ya. Kita hanya mendoakan hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mulailah kita coba untuk mendoakan juga orang lain, pihak lain. Bukan hanya mendoakan untuk diri kita sendiri. Meskipun doa kita saat sekarang ini adalah doa yang bersifat pribadi. God lover. Di bagian ketiga nanti, saya akan lebih detail lagi untuk menguraikan the secret of pray. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kalau sampai dengan hari ini, kami masih tetap diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran daripada doa. Biarlah kiranya doa yang kami yang sederhana ini dapat membangun iman percaya kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. God lover, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara,
kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.